Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mengarah terhadap seseorang. Seseorang ini bisa saja saya kategorikan terhadap energi baru kamu dan terhadap energi di masa lalu kamu. Apa yang sedang dirasakan oleh seseorang tersebut? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, Wak Geng. Nah, Wak Geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di balik dari depan saya ini akan mengarah terhadap seseorang atau memang tidak mengarah? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi kartu yang saya pegang ini, Wak. Seseorang yang memegang sesuatu, di mana ketika seseorang tersebut memegang sesuatu, keberadaannya di dalam kedua tangan, kiri dan kanan. Akan tetapi, sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, dan sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap diri kamu, izinkan saya untuk menarik dari posisi energi kamu, Wak. Baik secara pemikiran, baik secara perasaan, baik secara jiwa spiritual. Dimana ketika diri saya menarik dari posisi energi kamu, Wak,
saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini posisi keuangan kamu naik turun? Sekali lagi saya mengatakan, apakah posisi keuangan kamu untuk saat ini berada di dalam posisi tidak nyaman dan naik turun? Di sisi lain, saya pun ingin bertanya kembali terhadap diri kamu, Wak Geng. Apakah untuk saat ini diri kamu masih saja fokus terhadap satu permasalahan? Apakah untuk saat ini diri kamu masih fokus terhadap satu permasalahan? Pertanyaan yang saya lontarkan terhadap diri kamu, Wak Geng, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya ingin bertanya terhadap kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Bisa saja untuk saat ini diri kamu, saya mengategorikannya berada di dalam satu tempat yang dimana satu tempat tersebut seakan-akan membuat diri kamu kacau. Membuat diri kamu tidak tahu harus berbuat apa. Membuat diri kamu menerima situasi kebingungan. Membuat diri kamu menerima situasi yang penuh dengan perhitungan. Membuat diri kamu menerima situasi yang penuh dengan pertimbangan. Kalau saya mengarah terhadap posisi hubungan LDR yang seakan-akan kamu jalankan terhadap seseorang, saya melihat hubungan tersebut seakan-akan lebih dominan diri kamu yang memperjuangkannya. Lebih dominan diri kamu yang dimanfaatkan. Ketika diri kamu sudah menyadari bahwasannya diri kamu dimanfaatkan, seakan-akan diri kamu tidak mau lepas. Apakah diri kamu terlalu mencintai atau memang diri kamu menuntut sesuatu hal, Wak Geng? Kalau saya mencoba untuk mengarah dari hubungan rumah tangga kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini sebenarnya Wak Geng, saya mencoba untuk melihat, saya mencoba untuk menerobos, bukan mencoba untuk memastikan. Sebenarnya diri kamu itu sudah tidak mampu mempertahankan hubungan itu. Karena ada satu faktor yang mengharuskan diri kamu tetap mempertahankan hubungan tersebut. Saya tidak tahu apakah pihak ketiga yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kamu, makanya diri kamu berusaha mempertahankannya, atau memang ada sisi keuangan yang harus kamu jaga, atau memang ada sisi aset yang ingin kamu pertahankan. Atau bisa saja terhadap anak. Ini Dewa Geng. Kamu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat yang seakan-akan tempat tersebut tidak selalu memberikan diri kamu jawaban. Bergerak ke A, tetapi ketika diri kamu bergerak ke A, kamu tidak mendapatkan respon sesuai dengan keinginan kamu. Bergerak ke jalur B, ketika diri kamu bergerak ke jalur B, justru diri kamu menerima kemanipulatifan. Bergerak ke jalur C, justru diri kamu menerima suatu kesandiwaraan.
Kamu bingung apa yang harus kamu lakukan terhadap jalur-jalur yang saya katakan tadi. Sebenarnya perasaan kamu masih menyayangi. Kamu takut kehilangan seseorang. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan posisi keuangan kamu itu naik turunkah, atau memang kamu sedang berusaha untuk mengubah situasi tersebut? Ini dia, Wak Geng, berputar-putar roda kartu pertama terhadap diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan dengan topik yang saya ambil tadi, Wak Geng, seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada suatu kondisi yang membuat diri dia menerima suatu kesedihan. Dimana ketika diri dia menerima suatu kondisi kesedihan tersebut, dia pun tidak berada di dalam porsinya. Atau mungkin untuk saat ini, diri dia sedang merenungi nasibnya. Nasib yang selalu memberikan dampak negatif terhadap diri dia. Berputar-putar sama halnya seperti diri kamu. Energi kamu berantakan, energi dia lebih kacau. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Kemunculan kartu kedua, saya akan mengesampingkan energi kamu. Saya akan fokus terhadap energi seseorang yang saya katakan tadi. Kartu kedua ini yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng, ada situasi penyesalan yang muncul di dalam pemikiran dia. Ada situasi yang membuat diri dia sudah menyadari terhadap perbuatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Yang seakan-akan ketika diri dia berbuat sesuatu terhadap diri kamu, justru batin kamu memberikan suatu pesan terhadap diri dia agar diri dia berada di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dengan kata lain, kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, seseorang yang hanya bisa merenungi, seseorang yang hanya bisa menyadari, seseorang yang hanya bisa menyesali terhadap apa yang sedang dia rasakan. Dia memang, kalau untuk saat ini, terus terang saya mengatakan terhadap diri kamu, sesuai dengan apa yang saya lihat, memang dia masih menjalankan hubungan tersebut terhadap pihak ketiganya berdasarkan suatu kebahagiaan. Tetapi di balik dari kebahagiaan tersebut, batin dia sangat tersiksa. Batin dia menyesali terhadap apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Dia menyadari telah mengabaikan diri kamu. Benar-benar menyadari, Wak Geng. Ini dia, penyesalan. Tetap menjalani hubungan, tetapi posisinya menyesal. Karena memang sudah mengikat hubungan itu terhadap pihak ketiga. Mau tidak mau dia harus menjalankannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Beberapa tongkat yang dimiliki oleh beberapa orang. Kalau saya mengambil satu tongkat saja yang dimiliki oleh beberapa orang, tongkat ini bisa saja saya artikan memiliki dua arti.
Arti pertama, mempertahankan. Arti kedua, suatu pertikaian. Kalau dia masih mempertahankan perasaan dia terhadap diri kamu, justru membuat diri dia semakin lama semakin menerima situasi yang membuat pemikiran dia sangat kacau. Sangat-sangat kacau, wak geng. Jujur, terus terang, kemunculan kartu yang saya pegang ini, kalau kita berbicara mengenai perasaan dia masih tetap bersama dengan diri kamu. Tetapi ketika diri dia mempertahankan perasaan dia tersebut, justru membuat situasi kekacauan terhadap diri dia. Justru membuat suatu kekacauan terhadap diri dia. Ini yang saya rasakan, wak geng. Karena dia berusaha untuk kembali terhadap diri kamu dalam situasi penyesalan, tetapi ketika diri dia berusaha untuk kembali terhadap diri kamu, kenyataannya berbeda. Kenyataannya berbeda, wak geng. Bisa saja diri kamu yang menutup komunikasi tersebut, atau bisa saja pihak lain yang tidak menyetujui diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Makanya yang saya kategorikan tadi, menimbulkan situasi kekacauan terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari arti kedua, situasi pertikaian, seakan-akan untuk saat ini yang saya rasakan dalam posisi keuangan sedang terpuruk ini, wak geng. Kondisi keuangan sedang terpuruk. Ini dia. Saya tidak tahu apakah manusia yang pernah mengabaikan diri kamu ini pernah meminta suatu bantuan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak memberikannya. Atau sebaliknya, ketika diri kamu menginginkan suatu pergantian materi, justru manusia ini tidak memberikannya. Situasi pertikaian di dalam keuangan, wak geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Atau sebaliknya, kemunculan kartu beberapa tongkat ini saya putar balikkan kembali terhadap ketiga zodiak yang saya katakan. Kemunculan kartu Queen of Cups, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kedua kartu yang saya pegang ini sudah melambangkan 6 zodiak. Siapa tahu mantan atau manusia yang pernah kamu fokuskan salah satunya terhadap zodiak yang saya katakan. Di sisi lain, kemunculan kartu Queen of Cups ini seakan-akan menggambarkan dan mengisyaratkan terhadap seseorang tersebut ada situasi kesensitifan yang sedang dia terima di sini. Bukan hanya situasi kesensitifan, tetapi diri dia sedang menyimpan suatu emosional yang begitu sangat tinggi, wak geng. Apakah mungkin emosi tersebut ada kaitannya terhadap pihak ketiga yang sudah memberikan diri dia suatu kemanipulatifan? Saya tidak tahu. Tetapi kemunculan kartu Queen of Cups ini yang saya rasakan, wak geng, benar-benar sangat marah. Benar-benar sangat marah. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi, muncul kartu The Devil.
di mana kemunculan kartu The Devil ini mengisyaratkan terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lagi-lagi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus terhadap kata The Devil. Akhir-akhir ini, Wak Geng, selalu muncul kartu The Devil yang saya pegang. Ada suatu penyakit di sini. Situasi penyakit yang sedang dia rasakan, situasi ketidaknyamanan yang sedang dia pertahankan. Saya tidak tahu penyakit ini apakah muncul dari gairah seks atau mencari kepuasan. Setidaknya ada penyakit yang sedang disimpan oleh manusia tersebut. Penyakit ini tidak mau membuat diri kamu merasa dirugikan, dan penyakit ini tidak mau dia beritahukan terhadap pihak ketiganya. Dia simpan sendiri di sini, Wak Geng. Penyakit yang luar biasa yang saya lihat di sini, di mana penyakit tersebut akan menimbulkan suatu pertengkaran yang begitu sangat luar biasa nanti. Dari situasi penyakit inilah yang membuat diri dia menyesal dan menyadari telah mengabaikan diri kamu. Kartu The Devil, iblis. Jadi kamu santai-santai saja, Wak Geng. Walaupun diri kamu diabaikan, walaupun diri kamu dikhianati, kamu tunggu saja kabar dari kata The Devil ini. Penyakit. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu berunsurkan air yang berlambangkan Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan unsur airnya saja. Di mana unsur air ini akan mengarahkan diri dia terhadap situasi permainan. Permainan berupa kelicikan, permainan terhadap pertengkaran, permainan terhadap hal mistis. Ketiga aspek yang saya katakan tadi, itu akan membuat diri dia berada di dalam situasi penyakit. Penyakit inilah yang mengarahkan diri dia untuk menyadari dan menyesal telah mengabaikan diri kamu. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Kartu koin yang muncul. Berarti untuk saat ini, diri dia berusaha untuk membangun suatu pondasi keuangan. Keuangan tidak nyaman, keuangan tidak makmur, keuangan inilah membuat diri dia berada di dalam situasi kacau. Apakah mungkin manusia tersebut pernah berkomunikasi terhadap diri kamu untuk meminta bantuan? Saya ingin bertanya, apakah mungkin pernah, Wak Geng? Karena memang benar-benar posisinya keuangan dia sudah tidak ada. Karena keuangan dia dimanfaatkan doang, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir, King of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Di mana kemunculan kartu King of Cups ini memiliki 2 arti. Arti pertama, suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Arti kedua, suatu kondisi yang menyenangkan. Saya putar balikkan arti tersebut. Kenapa saya memutar balikkan arti tersebut? Karena memang seseorang yang saya kategorikan di awal pembicaraan saya sampai di akhir kartu yang saya pegang ini, kalau dia tidak bisa berpikiran secara cerdik,
dengan situasi yang sedang dia nikmati, situasi tersebutlah yang akan membuat diri dia the devil. Sekali lagi saya mengatakan, kalau seseorang ini tidak berpikiran secara cerdik, cepat atau lambat, ada situasi the devil yang akan dia dapatkan. Iblis. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana. Apa yang sedang dia rasakan? Kesedihan, keuangan terpuruk, dan apa yang akan dia lakukan? Dia sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi terhadap keuangan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.